Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Malam hari ini, istri aku masak ikan salmon ala Vietnam. Makanan sehat, cepat masaknya, dan sangat mudah sekali. Aku aja bisa masak. Coba ikuti, sangat menarik. Bumbu-bumbunya pun juga sangat simple sekali. Nah, inilah bumbu-bumbunya ya. Kalian bisa lihat di sini potongan ikan, terus dengan gula, air kelapa, garlic, bawang putih, fish sauce, lombok keriting. Lombok keriting ini menurut selera ya. Kemudian berambang goreng atau juga memakai berambang hijau ini, scallion. Nah, istri aku senang semua bumbu-bumbu itu di blender, kemudian ikannya itu direndam, dibacem dengan bumbu-bumbunya. Kalau istri aku mau masak, biasanya malam sebelumnya itu sudah direndam. Ini fish sauce yang kita pakai. Juga kalau kalian lihat itu nanti bumbu bacemannya itu warnanya hitam itu karena aku memakai kecap manis sedikit. Untuk warna aja sebetulnya. Nah, kalau kita memakai kecap manis, gulanya kita harus kurangi ya. Kenapa aku memakai air kelapa? Karena air kelapa itu mengandung manis ya. Jadi aku senang flavornya itu, rasanya. Jadi kalau pakai air kelapa juga gulanya harus dikurangi. Juga apa itu ya, air kelapa itu bisa apa? Kalau seperti gula ya, kalau dimasak itu menjadi caramelize gitu loh. Jadi kayak kental gitu. Nah, ini sudah dimulai masuk. Kalau kalian mau perhatikan ya, kita masaknya dengan api yang jangan api yang besar ya, apinya rendah gitu, sedang. Jadi biar nggak gosong, jangan digoreng sampai kering ya. Kalau di Indonesia ya, kebanyakan orang saya lihat itu makannya makan sehat, seperti ikan itu digoreng sampai crispy kayak kerupuk gitu. Nah itu mati. Vitaminnya itu nanti nggak berkhasiat, nggak ada khasiatnya lagi. Sedangkan ikan itu kan ada minyaknya, ada protein, kemudian ada omega 3. Jadi kalau kita masak sampai kering begitu, khasiatnya sudah nggak ada lagi, vitaminnya sudah nggak ada lagi. Jadi masak jangan lama-lama, asal sudah mateng itu sudah cukup. Nah seperti ini kalian bisa lihat kan, kalau sudah agak mateng terus dibalikkan, kemudian bumbunya dimasukkan, sudah cukup, sudah mateng itu ya. Nah itu kan digoreng dulu, lah itu bumbunya nanti dicampurkan, dimasukkan. Kalian bisa lihat nih jam 6 sore. Nah ini kita makan dengan ketimun yang dari kebun itu. Istri aku bikin acar Korea, kimchi. Kalian tahu nggak kimchi? Nah, timun kimchi itu enak sekali. Jadi timun dibuat kimchi itu enak. Nah, itu sudah ikannya seperti itu dibalik sudah jadi. Terus nanti itu bumbu bacemannya itu kita masukkan, sudah selesai. Kalau sudah mendidih sudah selesai. Nah ini kan itu bumbu yang untuk bacem itu apa ya? Untuk merendam ikannya supaya bumbu-bumbunya meresap. Nah kita masukkan semua, jangan dibuang itu yang paling enak itu. Jadi kemudian setelah dimasukkan itu bacemannya, kita tambah dengan air kelapa, terus kita tambah dengan air apa ya, kalau kalian pakai itu loh, bumbu apa itu di Indonesia, bubuan untuk penyedap rasa itu loh, bukan micin ya. Nah kalau ini lihat,
ini kita biras tempat bacemannya itu, kita biras dengan istri aku, air kelapanya dimasukkan di situ untuk agar semua sisa-sisa bumbunya itu tidak terbuang. Nah, sudah kita masukkan seperti ini, nanti airnya mendidih sudah cukup. Nah, aku pakai coconut water ini, air kelapa. Ini air kelapa murni itu kita masukkan. Juga aku kalau goreng-goreng ya, aku jarang pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu jahat itu. Bisa bikin kolesterol kita itu tinggi. Jadi aku selalu memakai ini minyak olive oil ini, minyak zaitun. Minyak zaitun itu bagus untuk kesehatan ya, untuk kolesterol bagus sekali. Kalau minyak goreng biasa yang terbuat dari kelapa itu ya, itu gimana ya? Menurut aku jahat. Kalau nggak hati-hati kita terlalu makan banyak gorengan, kolesterol kita itu bisa naik. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, nanti pembuluh darah kita tersumbat, tiba-tiba ngeblak kena stroke gitu. Maka itu aku selalu pakai minyak zaitun. Gula juga aku kurangi banyak. Kalau minum teh kopi itu jarang pakai gula, aku selalu pakai madu. Nah ini lihat, ini sudah mendidih kan, sudah cukup. Nah itu kalian lihat itu air. Itu air apa itu ya? Air yang sudah ada, kayak air sop begitu. Jadi air kaldu. Yang ada kaldunya, kaldu ayam atau kaldu daging gitu. Jadi aku nggak pakai air. Kalau memakai kaldu itu ya, kayak kaldu sop itu. Kalau di Indonesia orang pakai Royco, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, ya seperti itu loh. Jadi ketimbang pakai air, jadi aku pakai kaldu ayam atau kaldu sapi yang sudah dicampur oleh airnya. Tapi kalau di Indonesia itu kan masih bubukan. Jadi kalian bisa pakai air terus pakai bubukan Royco itu. Rasanya lebih sedap kalau pakai Royco. Ya kan? Nah, ini sudah hampir jadi. Airnya sudah mendidih, jangan dimasak terlalu lama ya. Nanti itu semua vitamin-vitaminnya omega 3 terus protein dari ikan itu nanti terbuang cuma-cuma. Jadi masak sudah cukup, sudah mendidih, sebentar 1 menit 2 menit sudah, itu aja. Terus dikasih merica hitam. Nah, mericanya ini merica seger yang baru digiling. Jadi kalau perlu kita giling. Nah itu istri aku menggiling merica, menghancurkan merica, kemudian ditambahkan lagi ya. Jadi merica kalau kita sudah beli yang bubuan itu, gimana ya? Rasanya sudah nggak keras lagi, apalagi kalau kita simpan terlalu lama. Tapi kalau kita memakai biji yang seger itu rasanya masih original gitu. Jadi kita gerus memakai itu alat itu tadi, masukkan seperlunya, kita giling, kemudian kita pakai. Nah itu rasa mericanya itu masih keras sekali, macam fresh. Nah ini sudah jadi, kita taburi sekalian itu daun berambang yang hijau, kelihatan cantik kan. Nah ini masaknya paling nggak sampai 15 menit sudah selesai. Yang agak lama perlu 15 menit lagi itu persiapannya, nyuci ikannya, kemudian iris-iris berambang, bawang putih. Persiapannya itu kira-kira memerlukan 10-15 menit sudah cukup. Terus kemudian masaknya paling 10 menit sudah cukup, akhirnya jadi ya seperti ini. Nah, inilah masaknya sudah matang, kita siap makan. Oke, selamat mencoba. Makan coy.
Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios.